Ya, selanjutnya tentang karakter kambing hutan. Karakter silek kambing hutan lebih memokuskan titik pergerakan kepada posisi pertahanan, atau kalau dalam posisi berdiri, maka teknik yang dilahirkan dari karakter kambing hutan adalah posisi berdiri yang kokoh. Sebab posisi ini akan menentukan pergerakan selanjutnya atau reaksi dari setiap aksi yang muncul. Jadi kajiannya lebih terfokus kepada teknik gerak langkah yang akan terjadi dalam setiap pertarungan. Jadi contohnya ketika serangan harus menumpu serangan lawan, maka posisi balabe harus kokoh di depan. Jadi inilah yang ada perbedaan antara karakter kambing hutan dengan karakter kucing siam, di mana ketika gerak langkah yang dihasilkan dari kucing siam ini biasanya ditarik sebab lebih fleksibel, tarik belakang, nah lebih fleksibel. Nah, sementara kalau dalam karakter kambing hutan ini akan lebih kokoh sebab dengan tarikan ini akan ada serangan yang lebih mendorong lawan, ke depan. Jadi dia lebih banyak bertumpu kepada posisi-posisi yang kokoh dari posisi atau tempat dia berdiri. Jadi ini salah satu dari gerak langkah yang dihasilkan dari karakter kambing hutan. Ulangi, siap. Jadi dia akan menahan serangan ini dan kembali menyerang. Jadi inilah salah satu dari teknik atau gerak langkah yang dihasilkan dari karakter kambing hutan. Jadi ketika ada serangan, perhatikan, ketika ada serangan lawan, tetap dia bertahan dengan kekokohannya dan kembali menyerang. Dan ini adalah karakternya. Kemudian sering memberi peluang-peluang kepada lawan dan mengarahkan lawan ke tempat-tempat yang lebih rawan untuk menjatuhkan lawan, seperti apa yang terjadi di alam, di mana ketika ada ancaman dari predator seperti harimau yang mengancam keselamatan kambing hutan, rata-rata kambing hutan memilih tempat-tempat yang seperti karang-karang di perbukitan, dan banyak yang akhirnya harimau jatuh ke jurang. Sebab posisi-posisi di bukit atau bukit karang lebih rawan, dan di mana kuku harimau lebih tidak begitu berfungsi di tempat-tempat yang keras seperti karang. Jadi dia sering memberikan peluang kepada lawan dengan ancaman-ancaman atau strategi-strategi yang menipu setiap pergerakan. Jadi mungkin terkadang dia membuka posisi lawan, serang. Nah, dia sengaja memberikan posisi seperti ini untuk meminta lawan memberikan serangannya. Jadi ketika ada serangan lawan, lebih kepada serangan yang lebih rapuh. Ketika serangan ini muncul, posisi lawan secara otomatis lebih rapuh. Silakan. Jadi kemungkinan lawan tekniknya akan langsung menyerang titik vital, dan banyak serangan yang bisa mematahkan dan melumpuhkan serangan lawan. Terus salah satu dari teknik kambing hutan. Jadi inilah 3 karakter yang baru kita sampaikan, baru sebatas teknik-teknik dasar, dan sangat banyak gerak langkah silek yang lahir dari setiap karakter silek yang kita akan jelaskan secara rinci satu persatu untuk selanjutnya. Jadi dapat kita pahami bahwa karakter kambing hutan lebih yang pertama kepada posisi dengan kekokohan ketika memberikan serangan balasan, kemudian gerakan-gerakan yang sejenis tipuan atau merangsang lawan untuk menyerang sehingga lupa memperhitungkan posisinya sendiri atau keselamatan mereka sendiri. Selanjutnya tentang karakter Anjing Mu'alim. Karakter ini lebih halus dan biasanya lebih mengandalkan tentang keseimbangan energi yang memancing rasa di dalam jiwa. Jadi pergerakannya lebih ringan, lebih lembut, karena lebih menggunakan insting dan feeling. Jadi ketika ada serangan lawan,
rata-rata teknik yang dikeluarkan yang dihasilkan dari karakter Anjing Mualim menunggu serangan ini tepat. Jadi unggang sepadi ini istilah yang lebih populer dikenalkan dalam silet, unggang sepadi. Jadi menunggu waktu yang sangat tepat. Jadi ketika posisi pas lawan ada posisi, perhatikan dengan pelan, seolah-olah hampir kena, tapi jaraknya hanya per sekian senti. Jadi dalam posisi ini kecenderungan lawan lebih rapuh dan lebih mudah untuk dilumpuhkan. Jadi tidak begitu cepat memberikan reaksi dari aksi yang muncul dari lawan. Jadi menunggu waktu yang tepat. Ulangi. Jadi menunggu pas waktu yang tepat. Jadi bukan pas serangan lawan masih jauh setelah ditangkis seperti ini. Jadi dari pergerakan atau gerak langkah silet yang dihasilkan dari karakter Anjing Mualim tidak terlalu cepat menyikapi atau memunculkan reaksi dari setiap serangan lawan. Jadi bukan terlalu cepat, tapi menunggu waktu yang tepat. Jadi pas, silakan. Jadi inilah salah satu istilah yang dikenal dengan istilah unggang sepadi, di mana dalam posisi ini ketika dapat dilihat posisi lawan telah berada di titik full pergerakannya. Ketika lawan ingin melakukan perlindungan atau memprotek setiap serangan yang muncul, maka harus melahirkan pergerakan-pergerakan yang baru. Nah, disinilah peluang-peluang yang selalu dimunculkan oleh Anjing Mualim. Seperti gerakannya seperti ini, langsung. Jadi ketika posisi lawan telah habis dorongannya, maka dia dengan begitu cepat menyerangnya. Jadi reaksi ini akan langsung melihat apa yang akan terjadi, dan kunciannya biasanya lebih fokus kepada membunuh lawan lebih efektif. Jadi kuncian ketika gerakan ini tidak mungkin lagi terjadi, dan inilah dari tap. Jadi inilah salah satu karakter atau prinsip dari Anjing Mualim. Selanjutnya tentang karakter yang lahir atau gerak langkah yang muncul dari karakter Datuk Tan Tejo Burano. Jadi ini lebih kepada kajian-kajian kebatinan, atau lebih secara modern dikenal dengan kajian energi, bagaimana keseimbangan energi, dan lebih kepada kajian tentang organ tubuh. Jadi ketika ingin menangkap serangan lawan, lebih dominan gerak langkahnya lebih halus. Jadi menyerang titik-titik vital pergerakan lawan. Jadi diantaranya ada beberapa titik saraf, atau yang lebih dikenal dengan istilah sejangka dua jari. Jadi inilah hasil atau kreativitas yang lahir dari karakter Datuk Tan Tejo Burano. Jadi di antara serangan ini ada titik saraf yang berhubungan kepada bagian otak. Kemudian dapat kita lihat, jadi serangan-serangannya lebih mengkaji tentang organ dalam, baik itu kepada otak atau organ rongga di tengah yang terdiri dari rongga jantung, paru-paru, dan kemudian ginjal dan lain sebagainya. Jadi tekniknya lebih ringan dan menyerang titik. Jadi di sini ada salah satu titik saraf yang bisa memberikan respon atau mengganggu aktivitas sistem kerja bagian otak. Kemudian dari sini, ini bagian ke organ dalam. Jadi lebih fokus. Jadi dapat kita saksikan ini ke bagian dalam, organ dalam. Kemudian kalau seandainya digeser ke berapa inci, atau yang dikenal dengan istilah dua jari, ini lebih ke organ bagian bawah. Jadi dapat kita lihat inilah diantara gerak langkah yang dihasilkan dari Datuk Tan Tejo Burano, di mana serangan-serangannya lebih kalau secara tradisional dikenal dengan istilah kebatinan, atau kajian-kajian gayuang, atau kajian lebih umum dikenal secara kebatinan.
Namun secara teknik Datuk Tantenau Gurano menguasai kajian tubuh atau sistem kerja organ tubuh. Jadi gerakannya kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya tentang Cati Bilang Pandai. Cati Bilang Pandai memberikan arahan tentang konsep silet lebih kepada kearifan. Jadi menggabungkan dari karakter-karakter sebelumnya, kemudian mengemasnya dengan kearifan. Jadi inilah keahlian Cati Bilang Pandai yang membungkus seluruh gerak langkah silet dengan kearifan. Jadi membaca situasi yang dikenal dengan istilah gari, garak, dan lebih kepada pengertian yang lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan gari? Gari itu lebih kepada tanda-tanda pergerakan. Jadi belum geraknya, tapi tanda-tanda pergerakannya. Jadi biasa di kampung secara tradisional, orang ketika bicara tentang aliran, dia akan membaca gari. Gari ini dalam arti tanda-tanda, oh ini gari dari bulunya sianu. Dan itu lebih kepada aliran. Jadi gari yang dimaksud di dalam teknik silet bukan gari secara fisik, tapi lebih awal daripada itu yang berbicara tentang garik atau tanda-tanda dari pergerakan yang akan muncul. Kemudian garak yang dihasilkan dari karakter Cati Bilang Pandai berbicara tentang feeling, insting, dan seluruhnya ditata dan dikelola secara penuh keseimbangan. Dan inilah pergerakan yang lahir dari pemahaman atau karakter Cati Bilang Pandai. Dan yang terakhir tentang karakter silet yang berbicara tentang Datuk Suri Dirajo. Inilah gambaran dari keutuhan atau kesempurnaan silet yang menggabungkan seluruh karakter dari harimau campo, kemudian kucing siam, kambing hutan, anjing mualim, kemudian Datuk Tantenau Gurano dan Cati Bilang Pandai, dan yang terakhir wujud utuhnya adalah Datuk Suri Dirajo. Inilah kesempurnaan atau wujud yang sempurna dari silet yang dibangun dengan ideologi atau pemahaman tentang langkah tigo, langkah ampek, dan langkah sambilan. Jadi penjelasan ini lebih panjang karena kebanyakan generasi muda saat ini bingung melihat pergerakan silet, sehingga banyak pemahaman-pemahaman yang kurang tepat yang beredar sangat ini. Jadi itulah